Hutan itu adalah sumber kehidupan kami dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, tapi sekarang gara-gara rencana kehadiran perusahaan kami baku marah. Kami sekarang kesal. Bahwa situasi Papua ini tidak baik-baik saja. Ternyata ada konflik sumber daya alam yang lebih besar, gitu ya, yang terjadi di sana. Ada perampasan tanah adat yang besar. Mata tertuju ke Papua. Ya, Papua. Saat ini mereka sedang berjuang pertahankan tanah ulayatnya. Cengkraman korporasi sawit mengancam ruang hidup masyarakat adat. Hutan sebagai sumber penghidupan diambang kehancuran. Mengapa kita perlu bersuara selamatkan hutan Papua? Simak penelusuran Berkas Kompas kali ini. Hutan terluas di Indonesia ada di tanah Papua. Sumber segudang aneka hayati nan eksotis melimpah di sini. Hutan jadi rumah beragam flora, juga satwa endemik. Manusianya hidup selaras dengan alam. Hutan jadi sumber penghidupan. Di bumi cendrawasih, alam dan penghuninya saling menopang, bak menari dalam harmoni. Saat ini, banyak mata tertuju ke Papua, bukan karena pesona, tetapi lara yang menimpa masyarakat adatnya. Demi menjaga hutan, mereka rela menempuh ribuan kilometer jauhnya ke Jakarta. Akhir Mei 2024, masyarakat adat suku Auyu di Bovendigul, Papua Selatan, dan suku Moi di Papua Barat Daya menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Mereka berjuang mempertahankan hutan ulayat dari cengkraman korporasi perkebunan kelapa sawit. Melalui aksi kemarin, teman-teman dari suku Moi dan suku Auyu di Gedung Mahkamah Agung, kalau dari Bang Victor sendiri, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan? Jangan melihat Papua itu dari sudut pandang Jakarta, Papua itu tanah kosong, tapi Papua itu ada penghuninya. Hutang itu, kami sebelum adanya negara kami udah bergantung hidup pada hutang kami. Kekhawatiran kami, masyarakat kami, kalau sawit itu menang, maka keberadaan masyarakat kami di Moisigen itu akan punah. Lantang bersuara, suku Auyu dan Moi dikawal gabungan LSM Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua. Salah satunya Pusaka Bentala Rakyat. Situasi Papua ini tidak baik-baik saja, begitu ya. Tidak sekedar masalah konflik bersenjata, ternyata ada konflik sumber daya alam yang lebih besar, begitu ya, yang terjadi di sana. Ada perampasan tanah adat yang besar. Kasus suku Auyu dan suku Moi ini hanya kasus kecil yang terjadi di Papua. Sebenarnya ada jutaan hektar yang sedang terancam oleh perkebunan kelapa sawit atau proyek-proyek besar negara. Sepanjang digul kami ada, sepanjang digul kami ada, cari makan hidup, pergi dan pulang seumur hidup. Resah hutannya bakal dibabat, hantui Rikardama, warga suku Auyu yang tinggal di Kampung Ampera, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan.
Ricarda yang berprofesi sebagai guru SD turut serta beraksi di gedung Mahkamah Agung. Ia vokal menolak rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di ulayatnya. Jadi warisan leluhur, tanah di tempat tinggal Ricarda tak boleh dijadikan lahan perkebunan. Hutan jadi tempat menggantungkan sumber pangan. Mama dua anak ini bilang perusahaan mulai gencar melobi warga kampung Ampera sejak 2011. Iming-imingnya kompensasi bagi warga yang setuju pembukaan perkebunan kelapa sawit. Mereka datang untuk menyampaikan jaminan-jaminan dari perusahaan. Kalau memang masyarakat setuju menerima, berarti mereka akan memberikan fasilitas-fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, dan juga perumahan rakyat, air bersih. Perempuan 37 tahun ini enggan bernasib serupa dengan warga distrik Jair dan distrik Ki yang jadi korban janji manis perusahaan sawit. Jaminan itu pertama kali mereka janjikan di perusahaan BDS di sebelah. Di RT 5 itu wilayahnya Margaso. Itu tidak ada jaminan itu. Janji-janji palsu saja. Sama itu juga terjadi di Kampung Anggai. Ricarda takut ketiban sial jika pro korporasi. Ia membayangkan potensi bencana yang bakal terjadi jika hutan berganti rupa jadi tanaman kelapa sawit. Yang saya bayangkan adalah banjir akan menimpa kami. Sebab kami punya wilayah itu antara Kali Digul dan Kali Mapi itu. Ini Kali Digul, ini Kali Mapi, dan ini adalah tanah sepanggal yang kami tinggal. Ini kalau sampai tanah sepanggal ini digusur berarti kami akan tenggelam. Kasim Awe, ketua adat suku Awyu dari Marga Wemke, dipercaya memimpin perjuangan menentang kehadiran perkebunan kelapa sawit di atas tanah ulayat. Rencana pembukaan lahan oleh PT Indo Asiana Lestari atau PT IAL telah memecah belah Marga Wemke. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, kami kelompok marga itu biasa aman. Tapi sekarang gara-gara rencana kehadiran perusahaan, kami ini baku marah. Pecah belah suku juga marga antar marga. Marga dalam keluarga ini, dalam keluarga. Adik kakak juga, kalau kakak terima, adik tidak terima, berarti kita sudah tidak cocok lagi. Ya, tidak akor lagi untuk sama-sama. Nah, akibat itu, jadi kami sekarang resah, kami merasa tidak aman. Kasim bilang, wilayah adat suku Awyu tersebar di 6 distrik Kabupaten Bovendikul. Saat ini, ada 2 perusahaan sawit yang sudah beroperasi di distrik Jair dan Ki. Sementara, 2 distrik lain yakni Mandobo dan Fofi diincar PT IAL. Berkaca pada pengalaman warga distrik Jair dan Ki, Kasim resah jika hutan dikonversi ke kebun kelapa sawit bakal mengundang mudarat bagi warganya. Akibat daripada kehadiran perusahaan ini, dulu hewan-hewan macam babi, kasuari, burung, ikan mudah didapat. Sekarang ini susah. Hutan yang kian susut rentan memicu konflik antar warga. Warga berebut hutan yang jadi area garapan. Akibatnya lahir perang saudara. Mereka sekarang itu tidak bisa kebutuhan hidup mereka itu tidak bisa ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Akhirnya mereka pergi berburu meramu di dusun orang lain. Dan akhirnya mereka tuh menjadi masalah. Berkelahi. Kasim dan Ricarda berharap negara mencabut izin konsesi PT IAL di tanah suku Awyu. Kami punya hak warisan leluhur itu hilang, sumber-sumber hidup kita, terus nilai-nilai adat, nilai budaya kita, itu semua nanti akan punah. Hutan itu adalah sumber kehidupan kami, dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami orang Papua, dan terkhusus kami orang Awyu. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami.
Sengketa agraria di provinsi paling timur Indonesia seolah membuka mata. Hutan-hutan Indonesia telah dibabat korporasi melalui izin konsesi. Betulkah hutan Papua kini jadi incaran mereka? Korporasi kerap kali menekan, seringkali izin-izin itu diterbitkan tanpa pernah berbicara dengan mereka. Itu adalah sumber kehidupan kami dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, tapi sekarang gara-gara rencana kehadiran perusahaan kami baku marah. Kami sekarang resah. Papua ini tidak baik-baik saja. Ternyata ada konflik sumber daya alam yang terjadi di sana, ada perampasan tanah adat yang besar. Berkas Kompas, Selasa 18 Juni pukul 11 malam di Kompas TV. Itu adalah sumber kehidupan kami dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, tapi sekarang gara-gara rencana kehadiran perusahaan kami baku marah. Kami sekarang resah. Papua ini tidak baik-baik saja. Ternyata ada konflik sumber daya alam yang terjadi di sana, ada perampasan tanah adat yang besar. Berkas Kompas, Selasa 18 Juni pukul 11 malam di Kompas TV. Itu adalah sumber kehidupan kami dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, tapi sekarang gara-gara rencana kehadiran perusahaan kami baku marah. Kami sekarang resah. Papua ini tidak baik-baik saja. Ternyata ada konflik sumber daya alam yang terjadi di sana, ada perampasan tanah adat yang besar. Berkas Kompas, Selasa 18 Juni pukul 11 malam di Kompas TV. Konflik di tanah ulayat suku Awiyu berasal dari keluarnya izin kelayakan lingkungan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua ke perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari November 2021. Izin tersebut mencakup lahan seluas lebih dari 36.000 hektar, lebih dari separuh luas Jakarta yang berada di hutan adat suku Awiyu. Mengklaim tak dilibatkan, warga suku Awiyu yang kontra pada perusahaan meradang. Pada waktu penyusunan AMDAL itu kami yang masyarakat yang kontra dan perusahaan itu tidak diajak. Perusahaan diajak itu hanya mereka yang pro dan perusahaan, sedangkan kami yang kontra dan perusahaan tidak diajak. Masalah lain muncul. Nama warga yang kontra diduga dicatut dalam dokumen persetujuan kelayakan lingkungan. Setelah AMDAL keluar, kebetulan dari pihak pusaka itu ada cek, mereka berikan kopiannya, kita lihat di sana mereka tanda tangan, mereka tiru kami punya tanda tangan. Tapi kami tidak pernah hadir itu tentang penyusunan AMDAL. Masyarakat adat suku Awiyu lantas menggugat izin Pemprov Papua ke meja hijau 13 Maret 2023. Penggugatnya Hendrikus Woro, warga distrik Fofi dari Marga Woro. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, hakim menolak gugatan Hendrikus. Lalu ia ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Hasilnya tak berubah. Tak patah arang, Hendrikus maju kasasi. Akhir Mei lalu, jelang keluarnya putusan kasasi MA, perwakilan suku Awiyu bersama dengan suku Moi dari Papua Barat Daya menggelar aksi dan ritual adat di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Seketika, narasi All Eyes on Papua menggema di jagat maya. Di kasasi MA, suku Awiyu juga tengah berjuang menghadapi dua korporasi sawit lainnya, PT Kartika Cipta Pratama dan PT Mega Karya Jaya Raya.
Sengketa ini bermula pada November 2022 saat KLHK menarik izin pelepasan kawasan hutan milik kedua perusahaan seluas 65.000 hektar karena tak melakukan kewajiban sebagai pemegang konsesi. Perusahaan dilarang melakukan deforestasi alias membabat hutan dalam area tersebut. Mereka hanya boleh beroperasi di perkebunan sawit seluas 8.000 hektar yang telah berdiri. Dua perusahaan itu lalu menggugat KLHK September 2023. Hakim PT UN Jakarta menolak gugatan tersebut. Mereka lalu banding. Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hakim memenangkan kedua korporasi. Suku Auyu yang mengajukan diri sebagai tergugat intervensi sejak gugatan pertama pantang menyerah. Mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Atas konflik yang terjadi di hutan Papua, tim Berkas Kompas mengontak Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua guna meminta tanggapan soal izin lingkungan bagi PT Indo Asiana Lestari. Tapi pesan singkat dan telepon kami tidak direspon. Tim Berkas Kompas menyambangi PT Indo Asiana Lestari di Tanah Merah, tapi kantor itu kosong. Kami lantas menelusuri akta perusahaan. PT Indo Asiana Lestari bergerak di bidang pertanian, hortikultura dan perkebunan termasuk kelapa sawit. Di Jakarta, PT Indo Asiana Lestari berkantor di Bilangan Kuningan. Pemegang saham terbanyak, Mandala Resources, berasal dari negeri jiran Malaysia. Tim Berkas Kompas mengontak PT Indo Asiana Lestari. Seseorang di ujung telepon bilang perusahaan enggan berkomentar. Tadi sudah saya sampaikan yang Bapak bilang dari perusahaan kami mengatakan pada dasarnya kami menghormati keputusan hukum yang sedang berjalan dan kami tidak berkenan untuk diinterview, Pak. Di Bovendikul, PT Indo Asiana Lestari telah mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kemenhut sejak 2012. Hingga kini perusahaan belum beroperasi. Perusahaan yang telah mengantongi izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit wajib mematuhi tata kelola penggunaan hutan. Jika terindikasi penelantaran, perizinan akan dievaluasi, bahkan bisa dicabut. PT Indo Asiana Lestari masuk radar evaluasi KLHK. Saat ini berproses untuk sedang diadakan usulan untuk pencabutan karena kinerjanya tidak ada dalam membangun perkebunan kelapa sawit. KLHK bilang tidak akan tinggal diam jika ada perlawanan hukum dari pemegang konsensi bermasalah, semisal PT Kartika Cipta Pratama dan PT Mega Karya Jaya Raya. Saat ini KLHK sedang menyiapkan kasasi terhadap putusan banding itu, dan kami tetap berproses dengan tetap mengedepankan bahwa kebijakan dalam mendukung pembangunan non-kehutanan, khususnya pembangunan perkebunan kelapa sawit, tetap berdasarkan kebijakan yang sudah kita lakukan moratorium berdasarkan evaluasi. Yang mendera suku Auyu cuma secuil potret kasus konflik masyarakat adat versus korporasi yang mencuat ke permukaan. Sepanjang 2023, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mendata 2,5 juta hektar wilayah adat dirampas negara dan korporasi. Rimba Papua kaya sumber alam. Ironisnya, rimba Papua terancam dihancurkan. Tren industri ekstraktif Indonesia masih bergeser ke timur. Hutan Papua jadi incaran para cukong.
Industri ekstraktif itu kan membutuhkan sumber daya yang begitu pres ya. Sumatera, Kalimantan sudah habis, tidak ada lagi yang bisa diekstrak sumber daya alamnya. Kita lihat pertambangan sekarang trennya ke timur. Perkebunan, kehutanan semua tren ke timur. Tapi apakah ini berpihak kepada masyarakat? Tidak. Karena ini betul-betul menyingkirkan masyarakat adat yang ada di wilayah Papua atau wilayah timur lainnya. Kalau yang kuning atau ya merah ini artinya apa Bang? Apakah artinya lahan tersebut sudah dibabat untuk keperluan perkebunan sawit misalkan? Sudah sejak 2000 ke atas ya, yang saya jelaskan tadi itu. 2010 ke atas ya? 2010 ke atas itu kan banyak izin yang masif di Papua, dan sebagian itu sudah melakukan pembukaan sebenarnya. Papua Selatan, di Provinsi Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Itu paling banyak perkebunan kelapa sawit sudah dibuka. Tapi itu masih sebagian kecil dari wilayah-wilayah lain yang masih belum dibuka, tapi sudah ada perizinannya. Nah, salah satunya tadi PT Indonesia Lestari. Hutan primer Papua mestinya dijaga betul demi lestarinya alam. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa negara seakan mudah mengobrol konsesi di Papua? Hutan yang tadi dipersoalkan di dalam contoh di PT EMJR ini, karena ini kaitan dengan obral izin tadi, terhadap yang sudah diberikan pelepasan saja kita evaluasi. Dibabatnya hutan di tanah Papua tak cuma singkirkan ruang hidup masyarakat adat, hilangnya tutupan hutan jadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. Selain mempercepat krisis iklim, kita sedang menjemput kepunahan kita sendiri. Itu adalah sumber kehidupan kami, dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, tapi sekarang gara-gara rencana keadilan perusahaan kami dibaku marah. Kami sekarang kesal. Papua ini tidak baik-baik saja. Ternyata ada konflik sumber daya alam yang terjadi di sana, ada perampasan tanah adat yang besar. Berkas Kompas, Selasa 18 Juni pukul 11 malam di Kompas TV. Itu adalah sumber kehidupan kami, dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, tapi sekarang gara-gara rencana keadilan perusahaan kami dibaku marah. Kami sekarang kesal. Papua ini tidak baik-baik saja. Ternyata ada konflik sumber daya alam yang terjadi di sana, ada perampasan tanah adat yang besar. Berkas Kompas, Selasa 18 Juni pukul 11 malam di Kompas TV. Itu adalah sumber kehidupan kami, dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, tapi sekarang gara-gara rencana keadilan perusahaan kami dibaku marah. Papua punya tutupan hutan terluas se-Indonesia, yakni lebih dari 33 juta hektar. Belantara Papua jadi bagian hutan hujan tropis dunia bersama hutan Amazon di Amerika Selatan dan hutan Kongo di benua Afrika. Ketiganya jadi benteng terakhir menahan laju krisis iklim global. Ekspansi industri ekstraktif di Papua yang membabat tutupan hutan sama saja mengundang malapetaka. Kalau hutan-hutan itu dibongkar, itu akan terjadi yang namanya karbon bom, Mas. Karbon itu apa? Jadi secara masif karbon-karbon itu yang disimpan di tanah itu naik, lepas. Nah, dalam konteks karbon bom ini tentu saja kenaikan suhu akan lebih cepat. Selain mempercepat krisis iklim, kita sedang menjemput kepunahan kita sendiri. Berdasar data Greenpeace, kurun waktu 2000 hingga 2020, tanah Papua mengalami deforestasi seluas 641.000 hektar. Penyebabnya, obral konsesi di bumi cendrawasih
belum lagi soal pemekaran di wilayah Papua. Kira-kira itu masing-masing provinsi akan ada deforestasi sekitar 4.000 hektar. Kalau dilihat rata-ratanya, atau 4.000 hektar itu membayangkannya buat orang-orang Jakarta 50 kali luas Monas. Masyarakat adat yang pola hidupnya selaras dengan alam punya peran penting sebagai penjaga hutan. Miris, meski sudah mendiami ulayat lintas generasi, komunitas adat masih pontang-panting dapat pengakuan legal formal. Negara belum utuh hadir bagi mereka. Hari ini masyarakat adat kalau mau sesuatu, mau diakui sama negara, dia harus berusaha sendiri. Negara pasif menghadapi masyarakatnya yang haus keadilan, tapi di sisi lain negara memfasilitasi kelompok yang terus menghancurkan ruang hidup masyarakat adat. Sebetulnya titik asa mewujud dalam rangka Undang-Undang Masyarakat Adat yang digadang jadi payung hukum yang konkret bagi eksistensi mereka serta hutan-hutan ulayatnya. Sayang, regulasi itu mangkrak, nyaris 2 window. Kalau pemerintah mau serius melakukan aksi iklim pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan perlindungan mutlak terhadap masyarakat adat, salah satunya dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Terucap lagi janji dari negara yang bakal merangkul pemangku terkait demi maslahat masyarakat adat. Betulkah jadi nyata? Kami akan bekerja sama dengan semua kementerian terkait dan peran dari bupati-bupati yang kita harapkan bisa menjamin wilayah masyarakat hukum adat sehingga kebijakan yang kita berikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus dipedomani agar secara hukum mereka sah mengelola kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Hutan Papua bukan ruang kosong yang bisa diubrak-abrik secara brutal. Hutan adalah tamsinih, ibu kandung bagi masyarakat adat. Negara mestinya berlaku adil bagi seluruh rakyat. Namun negara justru memaksa mereka angkat kaki dari ulayatnya sendiri. Pastikan